Love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrizen Eri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kali ini saya bersama dengan Bapak Fariza Marta Tanjung, MPD, yang merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Medan. Dalam hal ini saya akan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini Pak, saya mau wawancara sama Bapak mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pak. Iya. Ya, Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sama Bapak yang terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik Pak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama tentu saya ini ya mempelajari dulu apa itu dilema etika dan bujukan moral itu kan. Kalau dilema etika itu kan cenderung pada situasi antara benar dan benar kan, gitu kan. Sementara kalau bujukan moral itu kan cenderung pada situasi benar versus salah kan, seperti itu. Jadi itu dulu yang coba saya pahami gitu. Kemudian yang kedua, karena sekolah itu kan sebagai lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan yang mencoba untuk mengantarkan anak-anak kita supaya bisa berguna di masyarakat gitu. Jadi fokusnya memang pada anak. Makanya dalam mengidentifikasi itu kita melihat bagaimana kepentingan yang terbaik untuk anak gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa kasus yang sedang ditangani, itu tentunya kita melihat dulu benarnya itu derajat kebenarannya seperti apa. Ada banyak norma-norma yang berlaku di sekolah ya, apakah itu norma yang sifatnya memang sudah menjadi aturan dan tertib sekolah, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat tapi juga berlaku di sekolah. Itu yang menjadi referensinya. Dan ketika kita mengambil keputusan, tentunya kita memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Walaupun misalnya kita menghadapi semacam dilema dalam mengambil keputusan itu, karena misalnya berada pada posisi yang sebenarnya sama-sama benar gitu, dan kita sulit tentunya untuk menentukan pilihan mengambil keputusannya seperti apa. Tetapi kalau memang dia benar versus salah, barangkali ya sudah pasti kita akan cenderung pada nilai-nilai benar, walaupun tentu kita akan melihat kembali ya, kenapa misalnya terjadi situasi yang salah dalam sebuah kasus gitu kan, baru kita bandingkan dengan situasi yang benar tadi itu. Jadi kira-kira gitu Pak Nopri, yang mungkin yang pengalaman saya gitu. Berarti Bapak mempelajari dulu kasusnya ya Pak? Iya. Seperti apa kasusnya? Apakah dia lari ke etika moralnya atau ke peraturan ya Pak? Iya. Apakah dia benar versus benar atau salah versus salah kan gitu Iya, Pak? iya. Artinya kalau benar dan benar itu disitulah dilema kita Iya, berarti ya iya, Pak. gitu. Tapi kalau memang salah berarti ada peraturan yang dilanggarnya, itu mungkin ya tidak perlu pertimbangan lagi mungkin ya Pak. Iya, tetap ada pertimbangan Pak Nopri, tapi mungkin kita sudah pastikan bahwa itu pasti salah kan gitu. Oke. Cuma kan yang namanya kita lembaga pendidikan ini kan tidak apa ya, karena di lembaga pendidikan berbuat salah itu sebenarnya juga pembelajaran juga untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi ketika ada anak-anak yang salah, kita juga harus melihat runtutan penyebabnya apa kira-kira gitu. Jadi banyak pertimbangan lah kita kemudian
sebuah keputusan, barangkali gitu. Jadi banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan ya Pak, Iya. sebelum mengambil keputusan. Iya. Oke Pak, selanjutnya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Tentunya seperti yang saya katakan tadi itu kan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Mana yang terbaik bagi anak, itulah yang kita ambil, keputusan yang kemudian kita ambil, atau kita cenderung untuk lebih mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan tersebut. Kemudian juga kita bicara tentang kebermanfaatannya, baik bagi anak sendiri, kemudian bagi anak-anak yang lain gitu ya, atau siswa-siswa yang lain. Kira-kira kalau kita ambil sebuah keputusan, pengaruhnya seperti apa gitu kan. Nah itu yang kita lihat gitu, untuk mengambil sebuah keputusan. Dan kemudian mungkin juga mendiskusikan lah ya dengan pihak-pihak terkait dengan ini ya, pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kasus yang mungkin sedang dihadapi. Bisa saja mungkin dengan guru mata pelajarannya gitu kan, dengan wali kelasnya, atau kalau kita di SMK misalnya dengan ketua jurusannya mungkin ya. Kemudian bisa juga dengan wakil kepala sekolah yang berkaitan gitu ya, tergantung dengan persoalan yang dihadapi siswa itu apa gitu ya. Kalau misalnya ada persoalan di industri, mungkin dengan wakil kepala sekolah dan UBIN ya, hukum industri gitu kan. Kalau misalnya ada kaitannya dengan sekolah gitu ya, bisa juga ke wakil kesiswaan atau ke wakil ini ya, wakil kurikulum gitu ya. Nah, jadi kita melihat persoalan seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak seperti apa, baru kemudian yang kedua berkaitan dengan kebermanfaatannya, apakah bagi si anak maupun bagi teman-temannya yang lain. Baru ketiga mungkin diskusi pertimbangan dari guru-guru yang lain. Jadi ada beberapa poin tadi ya Pak, terutama yang berpihakan kepada murid, kemudian manfaat dan diskusi dengan pihak terkait ya Pak. Pak, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang pasti kan persoalan itu kan tentunya tidak yang pasti yang pertama adalah ini masalah delegasi ya, delegasi penugasan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut gitu ya, agar itu bisa berjalan dengan efektif. Artinya tidak semua persoalan juga harus sampai ke kepala sekolah gitu ya. Jadi memang akan ada ini ya, pembagian tugas itu. Kalau memang masih bisa, kalau misalnya kasusnya di dalam kelas dan berkaitan dengan mata pelajaran, kalau memang masih bisa diselesaikan oleh guru mata pelajaran, saya kira diselesaikan di guru mata pelajarannya. Kalau memang tidak bisa, mungkin akan meningkat ke wali kelas, mungkin ya, ke wali kelas gitu. Kalau tidak bisa juga mungkin ke BP atau kemana gitu kan. Begitu seterusnya sampai nanti pada akhirnya kalau memang tidak bisa diselesaikan pada sistem delegasi yang paling yang berada di bawah itu, ya bisa jadi memang akan sampai ke kepala sekolah gitu kan. Dan ini biasanya memang kasus-kasus yang memang sudah rumit ya, tidak ketemu ya, atau mungkin untuk penyelesaiannya gitu. Jadi perlu ditangani langsung oleh kepala sekolah gitu. Nah di situ tentunya sebagai kepala sekolah saya melihat ya kasusnya seperti apa yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin melihat bagaimana penanganan kasus itu ya, mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai kemudian ke kepala sekolah, seperti apa perjalanannya. Dan saya yakin biasanya kalau di tingkatan bawah itu sudah ada rekomendasi biasanya penyelesaiannya, atau rekomendasi keputusan yang diambil gitu di bawah, bahkan mungkin sudah ditetapkan gitu untuk dilaksanakan. Nah, saya juga mungkin akan mengecek itu kembali bagaimana pelaksanaannya, apakah bisa terlaksana atau tidak gitu kan. Nah, baru dari itu mungkin
bisa jadi mungkin orang tua siswanya gitu ya, atau siapa gitu, dan juga mungkin ya fungsionaris yang ada di sekolah yang menangani kasus tersebut, termasuk juga guru bimbingnya gitu. Nah, saya kira gitu. Berarti Bapak dalam menangani kasus ini delegasikan dulu kepada tingkatan paling bawah ya Pak? Iya. Dari wali kelas BK, kemudian wakil kepala sekolah atau ketua jurusan dan lain. Kecuali yang keputusannya itu urgen yang memang harus diputuskan kepala sekolah ya Pak? Iya, ya keputusan yang berdampak kepada apa ya, ya dampak ke pihak eksternal mungkin ya, atau mungkin juga Lingkungan yang lebih luas. iya lingkungan yang lebih luas gitu, tidak hanya lingkup di kelasnya aja gitu mungkin. Oke Pak, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya Iya. Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Saya kira itu ya personal delegasi tadi itu. Delegasi Nah, tadi. jadi itu bisa apa namanya, mungkin yang bisa saja terjadi ada beberapa banyak kasus yang dalam waktu bersamaan mungkin, nah itu bisa terselesaikan juga mungkin dalam waktu yang bersamaan itu, tidak harus sampai ke kepala sekolah. Cuma memang yang harus diperhatikan ya kalau kita bicara dilema etika dan rujukan moral ini, harus memastikan juga bahwa namanya baik itu guru mata pelajarannya, guru bimbingnya, guru wali kelasnya, bahkan mungkin wakil kepala sekolah yang mengambil keputusan terhadap persoalan itu sudah benar-benar memperhatikan persoalan dilema etika dan rujukan moral juga gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan yang diambil dan tidak merugikan, khususnya merugikan anak gitu. Nah, hal itu yang perlu disampaikan lah ke pihak-pihak yang kemudian punya kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu atau mengambil keputusannya gitu. Istilahnya tidak merugikan siswa berarti. Iya, itu yang Tersebut. saya kira paling utama, jangan sampai merugikan siswa gitu. Kemudian Pak, apa tantangan yang Bapak alami ketika mengambil keputusan ini Pak, yang terkait dengan kasus dilema etika ini? Di dilema etika kan ini kan apa ya, apa namanya, sebuah kasus yang kasus yang berhadapan antara situasi yang benar lawan situasi yang benar kan gitu. Jadi dua-duanya benar gitu, cuma kan kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang apa namanya, karena memang sekolah itu kan tempat belajar gitu ya, jadi kita harus bisa mengambil keputusan yang membuat anak itu tetap bisa belajar gitu. Nah, itu mungkin yang tantangannya, Iya, tantangannya. tantangannya kan. Jadi itu bagaimana caranya supaya keputusan yang diambil itu tetap bisa membuat anak belajar gitu kan. Jangan sampai kemudian dengan keputusan yang kita ambil itu malah tidak efektif, anak jadi malas belajar misalnya begitu ya. Nah itu yang saya kira menjadi tantangan. Dan kemudian karena ini kan berada di pihak situasi benar versus benar, biasanya sih akan ada dua ini juga, akan ada apa namanya ya, dua kondisi yang juga mengakibatkan bisa jadi guru-guru yang katakanlah berkaitan dengan kasus siswa tersebut itu bisa jadi terbelah dua juga gitu. Nah itu ada bisa jadi seperti itu, karena mereka bisa jadi punya pandangan masing-masing ya, karena sama-sama benar pula kan gitu kan. Nah di situ kan posisi kepala sekolah mungkin akan sulit ya untuk mengambil pertimbangan ataupun mengambil keputusan mana yang terbaik untuk siswanya gitu. Dan kadang-kadang apa yang sudah kita putuskan itu tidak bisa juga diterima ini dengan tulus ikhlas gitu ya oleh ini yang misalnya pihak guru ataupun pihak lainnya yang mungkin apa yang pendapat mereka tidak kita dukung gitu, atau tidak seirama pendapatnya. iya kan pasti akan ada kemungkinan seperti itu gitu kan. Ada mungkin yang ikhlas, tapi bisa juga ada guru-guru mungkin yang ikhlas dengan keputusan kita gitu. Karena kalau dia tidak ikhlas itu kan bisa jadi dua dampaknya. Artinya guru yang bersangkutan tadi itu kan dia menjadi bagian dari
keputusan yang akan kita ambil itu ya untuk melaksanakannya. Bisa jadi dia tidak melaksanakannya dengan baik gitu kan. Atau misalnya contoh kasus misalnya kalau yang sering kita hadapi itu kan misalnya anak yang apa ya, misalnya remedial atau apa gitu yang berkaitan dengan guru itu kan, gurunya bisa jadi kalau keputusan kita tidak sama dengan pendapat guru itu, bisa jadi dia tidak mendukung pelaksanaan remedialnya kan gitu, tidak mendukung dengan sungguh-sungguh mungkin kan gitu. Nah itu yang mungkin menjadi tantangan ya, menjadi tantangan. Belum lagi kalau misalnya kita berbicara dengan orang tua lagi kan, orang tua bisa jadi juga punya pandangan yang berbeda dengan pihak sekolah gitu kan. Saya kira macam-macam juga posisi orang tua ya. Ada yang bisa jadi mendukung keputusan sekolah atau bahkan tidak mendukung gitu. Jadi saya kira di situ tantangannya, termasuk juga tantangannya bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Nah, mungkin barangkali yang menjadi tantangan. Ada beberapa poin tantangan itu Pak. Pertama mungkin dari guru yang tidak sepaham ya Pak, dan orang tua. Iya. Ya, Pak, kemudian Pak, ada nggak Bapak jadwal tertentu di dalam penyelesaian dilema etika ini? Saya kira nggak ada ya, karena kan bisa jadi kasus-kasus yang berkaitan dilema etika maupun ujian moral ini kan bisa saja terjadi sewaktu-waktu ya, tanpa kita bisa perkirakan kapan waktunya gitu. Jadi saya kira tidak ada jadwal khusus lah ya untuk menangani kasus-kasus dilema etika maupun ujian moral tadi. Berarti dia fleksibel ya Pak, ketika kasus itu muncul ya harus diselesaikan dengan segera. Iya, diharapkan gitu ya, karena kan dia kan dari seperti yang saya sudah kalau misalnya memang dari tingkatan yang paling bawah dulu diselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya memang yang diselesaikan dulu di tingkatan bawah sesegera mungkin gitu, baru kalau memang tidak bisa diselesaikan baru sampai ke tingkatan yang lebih tinggi, bahkan bisa sampai kepala sekolah tadi. Iya. Kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Saya kira kalau pertanyaannya seseorang, saya kira enggak ya, karena kita nggak ada kerjanya kerja tim di sini gitu. Kerja tim, jadi semua ataupun siapapun yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu saya kira punya kontribusinya masing-masing gitu ya. Walaupun kontribusinya bisa jadi kecil, tidak besar, tapi itu memberikan dampak ya terhadap keputusan yang diambil. Jadi saya kira kalau untuk pengaruh seseorang saya kira tidak ada. Kalau kemudian faktor-faktor yang mempermudah ini mungkin ya ini pengalaman dari guru-guru yang lain ya, yang sudah mungkin biasa menangani kasus, kemudian adanya aturan yang memang sudah berjalan di sekolah itu mungkin yang membantu ya. Jadi guru-guru sudah bisa memahami aturan yang berlaku di sekolah tersebut dan kemudian menjalankannya bagaimana gitu. Jadi itu yang saya kira bisa membantu gitu. Jadi kalau secara personal tidak ada ya Pak, cuma ditengok nanti bagaimana kasusnya ya Pak. Iya. Kemudian Pak, dari hal yang disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mengenai dilema etika ini? Ya. Yang pertama mungkin kalau pengalaman yang bisa kita pembelajaran yang kita petik itu bahwa memang dalam kasus dilema etika ini kita mungkin sangat sulit ya untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi apapun ceritanya walaupun mungkin itu sulit, keputusan itu harus tetap diambil gitu, agar ada solusi yang dibuat gitu, agar ada solusi yang bisa dilaksanakan gitu. Walaupun kita coba tidak mengambil keputusan, maka tidak akan ada solusinya gitu dari sebuah persoalan walaupun memang posisinya sama-sama benar gitu. Dan yang kedua, saya kira itu tadi ya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu kalau bisa kita benar-benar memperhatikan ini ya, kepentingan untuk anak tadi, kepentingan terbaik bagi anak gitu. Tentu kita punya pertimbangan-pertimbangan yang apa namanya bisa jadi referensi kita dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga saya kira
kerja sama tim. Itu saya kira sangat penting ya, sangat membantu ya bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika maupun juga moral gitu. Walaupun bisa jadi ada yang tidak puas, ada yang tidak setuju, tetapi kalau keputusan itu bisa diambil secara bersama-sama mungkin akan lebih baik gitu. Jadi ada beberapa poin dari Pak, terutama dari segi pengalaman mengambil keputusan dilematika ini, itu harus, karena keputusannya harus diambil ya Pak. Iya, Ya, harus diambil. harus diambil walaupun dia dalam posisi benar dengan benar kan, Iya, seperti itu Pak. benar. Dan berarti kan ada yang berarti kita kan harus menentukan yang paling benar. Yang mungkin. paling benar dari Dua kebenaran tadi Pak. Mungkin gitu ya, yang paling benar dari dua kebenaran Kebenarannya dengan mempertimbangkan Iya, baik pertimbangan. pertimbangan yang tadi itu ya Pak. Iya, baik pertimbangan. Ya. Tadi Pak sudah sangat jelas sekali Pak bagaimana Bapak memaparkan bagaimana kita mengambil keputusan silanya dalam posisi dilema gitu Pak. Iya. Jadi saya pun mulai sangat memahami bagaimana sih kita dalam bersikap dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Silanya ya dengan benar benar tadi mana keputusan terbaik yang mau kita putuskan di dalam satu kasus. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah Bapak berikan dengan wawancara yang luar biasa ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. something to carry you back into the light. Love is the answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ispandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nofrijan. Ya. Saya Nofrijan Eri dari SMK Negeri 4 Medan, CGP Angkatan 9 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah UPT SD Negeri 0640 03 Medan Belawan, yaitu Bapak Ispandi SPD. Ya, terima kasih Pak Nofrijan. Ya. Gimana kabarnya Pak Ispandi? Alhamdulillah sehat Pak Nofrijan. Gimana Pak Nofrijan? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Jadi hari ini Pak saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan dilema etika di dalam memutuskan sesuatu kasus atau masalah Pak Ispandi. Baik Pak Nofrijan. Ya, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak ya. Pak, nanti Bapak jawab ya bagaimana posisi Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dengan adanya dilema etika dengan masalah yang kita hadapi, yang Bapak hadapi di sekolah Bapak. Baik Pak, kita mulai dengan pertanyaannya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah Bapak? Ya, baik, terima kasih Pak Nofrijan. Jadi saya mengidentifikasi kasus-kasus apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral, tentunya harus memahami definisi masing-masing itu. Seperti bujukan moral itu hal yang berbeda antara benar dan salah. Kemudian kalau dilema etika itu kasus yang benar sama benar. Jadi yang dilema namanya dilema. Jadi dilema itu yang mengambil keputusan, yang dilema. Jadi harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Begitu Pak Nofrijan. Berarti Bapak mengidentifikasi lah istilahnya terlebih dahulu ya, apakah dia di dilema etika atau tidak gitu ya. Iya Pak. Kemudian benar versus benar berarti Pak Ispandi ya. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya Pak. Jadi bagaimana Pak Ispandi mengambil keputusan terhadap masalah ini Pak? Iya. Kita sudah dihadapkan dengan masalah
dilema etika benar dengan benar, maka disinilah dibutuhkan keterhatian dan pengambilan keputusan. Saya tidak akan mengambil keputusan itu ataupun membuat keputusan itu secara personal, bersifat pribadi, tapi harus benar-benar menelaah ataupun menganalisis permasalahan itu dengan baik melalui memperoleh informasi dari berbagai sumber, kemudian memilah apakah permasalahan-permasalahan ini melanggar aturan-aturan yang ada atau tidak, seperti itu, Mas Presiden. Oke, jadi di dalam hal ini yang soal ini Pak, bagaimana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi Bapak memutuskan masalah ini tidak secara personal atau pribadi ya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, kemudian menelaah kasus ini dengan sebaik mungkin. Bagaimana kasus ini istilahnya bisa diambil keputusan terbaik berarti Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak di dalam memutuskan dilema etika ini Pak? Langkah-langkahnya Pak. Ya, seperti pengalaman yang saya hadapin sebagai kepala sekolah, pengambilan keputusan dilema etika ini kan tidak bisa spontan gitu ya Pak Nurjan. Jadi kita butuh langkah-langkah. Langkah-langkahnya salah satunya adalah kita mencari informasi yang valid, itu yang pertama, dari sumber yang terpercaya. Nah, sumber terpercaya itu bisa saja guru, dari masyarakat lingkungan sekolah, atau bahkan dari murid. Kemudian kita memanggil personal yang bermasalah secara terpisah. Baru setelah kita mendapatkan informasi yang utuh, yang valid, baru kemudian kita panggil orang-orang terdekat kita, seperti kita ada tim manajemen di sekolah, kita sampaikan keputusan kita kalau seperti ini gimana, baik atau tidak. Karena keputusan yang kita ambil, kita upayakan dampak negatifnya itu tidak terlalu besar, seperti itu, Pak Nofriza. Oke Pak, jadi tadi ada beberapa hal yang ingin Bapak lakukan, langkah-langkahnya itu yang saya tangkap tadi itu mencari informasi yang valid berarti ya Pak ya. Apakah itu guru, masyarakat, atau dari siswa atau temannya sendiri. Kemudian memanggil secara personal yang bermasalah, selanjutnya memanggil tim manajemen ya Pak. Ya, kemudian selanjutnya ya. Oke, itu langkah-langkah yang Bapak lakukan di dalam atau prosedur yang bisa Bapak lakukan dalam hal ini ya Pak Ispandi ya. Oke, kemudian Pak Ispandi, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, hal yang efektif itu terkait dengan kasus dilema etika itu, pertama adalah ketika mengambil keputusan, kita memposisikan diri kita pada mereka yang bermasalah. Seandainya seperti ini bagaimana? Kan kemudian dengan memperoleh sumber yang valid dari orang terpercaya, itu sangat membantu kita dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak lebih besar. Karena ini kan dilema etika lebih kepada perasaan personal, kemudian pastinya nanti ada efek-efek negatif yang berdampak kepada personal tersebut. Jadi yang efektif menurut saya itu seperti yang saya sampaikan tadi, membutuhkan
orang-orang terpercaya dan sumber-sumber yang valid. Begitu, Pak. Oke, jadi hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini ya tadi Bapak sampaikan memposisikan diri kita sebagai pada posisi itu berarti Pak ya. Iya, Ya, ketika kita berada di posisi itu kira-kira gimana keputusan kita. Oke, seperti itu. Kemudian ya memanggil orang-orang yang berkompeten tadi ya Pak Ispandi ya. Oke Pak. iya, Kemudian Pak. terima kasih Pak Ispandi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya Pak dalam mengambil keputusannya Pak Ispandi. Tantangan pertama itu personal. Maksudnya begini, ketika kita membuat keputusan pasti dengan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing subjek itu akan melihat sisi-sisi yang tidak pas menurut mereka. Jadi setiap keputusan atau kebijakan yang kita buat meskipun sudah mengajak beberapa pihak untuk menimbang keputusan kita itu tetap belum pasti bisa memuaskan orang yang kita putuskan. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, ada aturan-aturan dalam level lokal yang mungkin bersentuhan yang dimana ketika kita membuat keputusan itu ada gesekan-gesekan dengan aturan seperti itu. Jadi tantangan itu tergantung seberapa besar masalah yang akan kita putuskan. Jadi tujuannya yang terpenting adalah gimana keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu dampaknya seminimal mungkin kita kondisikan agar tidak muncul masalah-masalah yang besar seperti itu, Pak. Oh iya, luar biasa Pak Ispandi dalam menyampaikan ini. Tadi saya tangkap ada beberapa tantangan, terutama memang kita istilahnya yang Bapak sampaikan tadi tidak bisa memuaskan semua orang berarti ya Pak. Karena ya apapun keputusan yang diambil pasti ada pro dan kontranya kan seperti itu. Iya, Ya, betul sekali, Pak. walaupun tidak banyak yang kontra pasti ada dimanapun saya rasa ya seperti itu. Setiap keputusan yang ada yang tidak sejalan atau seide dengan keputusan yang telah diambil. Kemudian yang kedua Betul tadi sekali, Pak. ya ada istilahnya keputusan yang diambil itu kadang ya seperti Pak Ispandi sampaikan tadi berbenturan atau bergesekan dengan aturan yang ada ya Pak. Ya. Jadi itu ada dua tantangan utama yang Pak Ispandi hadapi ketika mengambil keputusan dilema etika nih ya Pak. Oke. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak Ispandi, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Pak Nopejan, ketika ada masalah, saya tidak memutuskan masalah itu di hari itu. Saya harus memastikan informasi yang saya dapat itu valid dari warga masyarakat sekolah. Kemudian bukan berarti mengulur waktu, saya dengan sengaja melama-lamakan waktu. Ya, mungkin 2 atau 3 hari sudah cukup untuk mendapatkan informasi yang valid dari berbagai sumber yang bisa terpercaya. Baru kemudian saya panggil yang bersangkutan, baru di situ akan saya berikan keputusan. Jadi ada langkah-langkah memang waktu yang saya buat untuk membuat keputusan supaya lebih baik dan terkesan tidak terburu-buru, tidak emosional. Artinya ketika itu ada masalah, saya harus meng-cooling down diri saya supaya tidak emosi atau gimana. Seiring dengan itu semua, seperti yang sampaikan tadi, harus butuh informasi yang valid. Iya. Jadi istilah seperti yang Pak Ispandi sampaikan tadi,
Pak Ispandi mengumpulkan data berarti dulu ya terhadap kasus yang Iya, Pak. terjadi seperti itu. Nah, kemudian baru setelah matang baru diputuskan apa terhadap kasus yang terjadi. Jadi ya berarti dia tidak langsung diputuskan hari itu ya Pak Ispandi ya. Iya, Pak. Kalau jadwal tertentu ada Pak Ispandi, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan jadwal tanggalnya. Eh, Kalau jadwal seperti itu mungkin dia sifatnya presidentil, Pak Nofrijan, karena kan permasalahan itu juga ya kita berharap nggak tiap bulan nggak selalu ada masalah gitu kan. Jadi yang jelas ketika ada masalah di hari itu maka 2 atau 3 hari saya upayakan permasalahan itu, karena kalau lama-lama kita khawatir kan nanti muncul gesekan-gesekan yang mempertajam ataupun memperkeruh keadaan seperti itu, gitu Pak. Istilahnya secepat mungkin juga Pak Ispandi ya. Dengan data-data yang cepat akurat mungkin. berarti ya. Nah, Ya, kemudian Pak Ispandi ya pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? ya hanya faktor-faktor yang membantu itu ada Pak Nofrijan. Ya seperti di sekolah kan ada tim manajemen, itu terdiri dari bendahara, kemudian bagian kurikulum, kemudian bagian administrasi. Jadi kita posisikan mereka itu orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi di samping tim manajemen itu ada, pastinya faktor pembantu itu ya personal ataupun orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa menyampaikan informasi itu tidak tendensius ataupun tidak ada kepihakan kepada satu pihak gitu. Jadi faktor pendukung itu yang membantu itu pastinya adalah orang-orang yang bisa dipercaya, gitu Pak. Oke, jadi ada istilahnya tim manajemen yang Bapak sebagai kepala sekolah yang Bapak percayai berarti ya Pak di dalam menangani Iya, Pak. dilema etika ini. Oke Pak. Kemudian Pak, ini ada selanjutnya, ini pertanyaan terakhir nih Pak Ispandi. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran ya. Pastinya pembelajaran yang bisa dipetik itu banyak Pak Nofrijan. Apalagi ini berkaitan dengan dilema etika, perasaan personal orang. Jadi poin yang bisa kita ambil, pertama, kita memang harus dituntut untuk mendalami nilai kebajikan dalam setiap keputusan. Kemudian yang kedua, kita berupaya mengedepankan posisi kita ketika kita berada di mereka gitu. Kemudian kita juga berupaya pada dalam pengambilan keputusan berada di posisi yang seadil-adilnya, meskipun kita tidak bisa katakan 80% atau 190% untuk bersikap adil, tapi keputusan yang kita ambil itu minimal memperkeruh atau memperkecil dampak negatif seperti itu. Kemudian dengan keterbatasan kita sebagai manusia yang luput dari kesalahan, kekurangan, berkolaborasi dan membuat keputusan, meminta pendapat dari orang-orang terdekat dalam setiap pengambilan keputusan itu sangat penting ternyata Pak Nofrijan. Mungkin itu aja Pak Nofrijan, 3 poin bisa saya ambil dari pelajaran itu. Jadi banyak juga pembelajaran yang saya tangkap dari Bapak, apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Pertama tadi ya bagaimana nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya, kemudian bagaimana posisi kita pada posisi tersebut gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana ya mengambil keputusan seadil-adilnya. Kemudian ya supaya yang negatif tidak terlalu
maksimal atau minimal ya bagaimana ya dampak negatifnya berkurang berarti Pak Ispandi ya. Iya, betul Pak. Oke. Luar biasa Pak Ispandi tadi ya terhadap penjelasan-penjelasan yang telah Bapak sampaikan mengenai dilema etika ini dalam memutuskan suatu keputusan yang diambil. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, cakrawala atau pengetahuan saya juga semakin bertambah. Jadi nanti ya luar biasa atas ilmu atau berbagi yang Bapak Ispandi lakukan kepada saya, ya mudah-mudahan nanti kalau saya sebagai pimpinan ya mungkin ada trik-trik yang Pak Ispandi lakukan ini kan saya terapkan juga, baik sebagai pemimpin pembelajaran atau kemungkinan ya kalau ada rezeki pemimpin manajerialnya kan seperti itu Pak Ispandi. Jadi istilahnya ya wajar kita berguru kepada orang yang telah berkecimpung di dunia itu sebagai pimpinan sekolah, contohnya manajerialnya. Kenapa? Karena setiap sekolah itu pasti masalahnya ada, pasti rumit. Jadi kita istilahnya ya wajar berguru kepada orang yang telah melalui. Ini luar biasa Pak Ispandi, pengalaman saya semakin meningkat. Kemudian juga ya mudah-mudahan nanti ketika saya seperti Pak Ispandi, ya mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang terbaik ketika ada dilematika di dalamnya. Amin. Amin. Kemudian ya saya ucapkan terima kasih Pak Ispandi atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya dalam wawancara pada saat ini. Kemudian saya mohon maaf juga apabila ada mungkin salah dan janggal. Pak Ispandi, mohon maaf ya Pak Ispandi kalau ada salah janggal atau pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Sama-sama Pak Nurjan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Something to carry you back into the light. Love is the answer. Love is the answer.